Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi khalaqal insan 'allamahul bayan, asy-syamsu wal qamaru bi husban, wan najmu wasy-syajaru yasjudan, was-samaa'a rafa'aha wa wada'al mizan, alla tatghaw fil mizan, wa aqimul wazna bil qisti wa la tukhsirul mizan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah, faqad fazal muttaqun. Wa'lam anna ad-dina huwa ma anzalallahu fil Qur'an wa ma ja'at bihi sunnatus sahihah minal awamiri wan nawahi wal irsyadat li salahil ibadi dunyahum wa ukhrahum. Hadirin jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah, mengawali khutbah ini saya mengajak kepada kita semuanya, mari tiada henti-hentinya kita senantiasa memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Allah telah melimpahkan, memberikan segala macam karunia-Nya kepada kita dan kita wajib bersyukur kepada-Nya. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Jika engkau bersyukur kepada Allah, maka aku, kata Allah, akan menambah nikmatku kepadamu. Tetapi kalau engkau tidak tahu berterima kasih, kufur nikmat, maka ingatlah, ketahuilah bahwa siksa itu akan pedih. Hadirin, jika di antara kita, keluarga kita, saudara kita yang saat ini sedang sakit, mari kita doakan mudah-mudahan segera diberi kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam mudah-mudahan tetap terlimpah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khatamul anbiya wal mursalin, penutup segala nabi dan utusan Allah. Hadirin jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah, tema khutbah kali ini adalah berislam secara simbolis dan secara substansialis. Tema ini berdasarkan pengamatan bahwa seringkali di antara umat Islam, meskipun tidak semua, di antara umat Islam ini ada sebagian yang menganggap bahwa beragama itu yang penting adalah simbolnya. Tetapi sebagian yang lain mengatakan bahwa simbol tidak penting, yang penting isinya atau substansinya. Saya ingin memberikan sebuah ilustrasi betapa Islam simbolis itu masih banyak dilakukan di negara kita ini. Contoh, insya Allah sebentar lagi kita akan memasuki bulan suci Ramadan. Insya Allah pada bulan Maret tanggal 22 atau 23. Hadirin sekalian, kita sangat mudah melihat tayangan di TV ketika memasuki bulan Ramadan itu. Pembawa acara, orang-orang yang terlibat di dalam program acara TV
itu tiba-tiba bajunya baju yang cocok untuk umat muslim di bulan Ramadan. Pakai baju koko, pakai kopiah, apalagi selebriti, terutama yang wanita, di luar bulan Ramadan biasanya mereka pakaiannya jompang-camping. Tidak tahu apakah kainnya memang kurang atau bagaimana, mengumbar aurat. Tapi tiba-tiba memasuki bulan Ramadan, baju mereka itu berubah, pakai jilbab lagi. Pokoknya suasananya menjadi dalam tanda petik sangat Islami. Inilah yang saya maksud berislam secara simbolis. Jadi seakan-akan yang namanya baju koko, yang namanya menutup aurat itu adalah simbol keislaman. Nah, hadirin sekalian, itu akan banyak kita jumpai seperti itu. Bahkan para artis yang non-muslim pun akan menyesuaikan dengan suasana Ramadan itu secara simbolis. Berislam secara simbolis tidak salah. Tetapi kalau cukup di dalam batas simbolis saja, itu belum menghadirkan hati, jiwa, dan perilaku. Oleh sebab itu perlu berislam secara substansi, isi, bukan sekedar simbol. Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam salah satu firman-Nya, surat Al-Baqarah ayat 208, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis-silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah kamu di dalam Islam secara kafah, secara komprehensif, secara menyeluruh, baik akidah maupun syariahnya, baik simbolis maupun substansi. Ayat ini penting agar jangan sampai umat Islam itu tampak di permukaan seperti baik, tetapi kemudian perilakunya tidak sesuai dengan penampakannya. Banyak orang-orang yang cukup dengan berislam secara simbolnya saja, tetapi substansi baik hati maupun perilakunya tidak sesuai dengan simbolnya. Dalam hal ini ada seorang tokoh, yaitu Syekh Muhammad Abduh. Beliau seorang mujaddid Islam dari Mesir. Beliau menyatakan, dan ucapannya sudah ada sindiran kepada umat Islam. Beliau telah banyak berkunjung ke negara-negara Eropa. Maka beliau mengatakan, aku telah melihat Islam di Eropa, tetapi saya tidak melihat umat Islam di Eropa. Ucapan ini diucapkan pada sekitar di akhir abad 19, daripada tahun 1809 sekian. Pada saat itu beliau menyatakan, aku telah melihat Islam di Eropa, tetapi aku tidak melihat umat Islam di sana. Sedangkan di sini, maksudnya di Mesir, aku melihat umat Islam, tetapi aku tidak melihat Islam di sini, di Mesir.
Ini apa artinya? Beliau Syekh Muhammad Abdul memberikan sebuah sindiran kepada umat Islam bahwa di Eropa itu nilai-nilai substansi ajaran Islam itu diamalkan oleh orang Eropa, tetapi mereka tidak beragama Islam. Apa nilai-nilai keislaman yang diamalkan mereka itu? Misalnya tentang kedisiplinan, kejujuran, kebersihan, tanggung jawab. Ini dilakukan dalam perilaku kehidupan mereka meskipun mereka bukan orang Islam. Inilah yang dimaksud oleh Syekh Muhammad Abdul. Saya melihat Islam di Eropa, tetapi saya tidak melihat umat Islam di sana. Sebaliknya, di sini maksudnya di Mesir, aku melihat jumlah umat Islam yang banyak, tapi saya tidak melihat Islam di sini. Artinya banyak umat Islam di Mesir waktu itu, dan ini mungkin juga berlaku di negara-negara lain. Banyak umat Islam yang cukup dengan namanya saja sebagai seorang Muslim, cukup dengan simbolnya saja, tetapi jiwa dan perilakunya sama sekali belum sesuai dengan nilai-nilai ajaran Islam. Mereka mengaku beragama Islam, tapi hidupnya tidak disiplin. Mereka mengaku beragama Islam, tetapi tidak bertanggung jawab ketika diberi amanah. Mereka mengaku beragama Islam, tetapi tidak jujur. Mereka mengaku beragama Islam, tetapi tidak menjaga kebersihan. Begitu seterusnya. Sehingga benar apa yang diprediksikan oleh Rasulullah SAW. Sayati 'alan nasi zaman la yabqa minal islami illa ismuh wala minad dini illa rasmuh wala minal qur'ani illa darsuh ya'muruna masajidahum wa hiya kharabun an dzikrillah. Kata Rasulullah, umat ini setelah aku tinggal nanti akan mengalami sebuah zaman di mana la yanqa minal islami illa ismuh. Banyak orang Islam itu yang hampa keislamannya, tetapi dia punya KTP Islam, punya nama Islam. Jadi Islam sebagai nama saja, tetapi tidak fungsional dalam kehidupan. Wala minad dini illa rasmuh. Dan tidaklah muncul, tidaklah tetap keislaman itu kecuali hanya simbolnya saja. Nanti akan terjadi itu, kata Rasulullah SAW. Ini yang saya maksud dengan Islam simbolis itu. Illa darsuh. Dan nanti pada zaman itu ketika tiba, banyak orang yang membaca Al-Quran tidak pernah diperhatikan kandungannya, terjemahannya, artinya, maknanya, kecuali hanya membaca saja. Bahwa membaca Al-Quran itu penting, berpahala, iya, tapi kita tidak cukup di situ. Tadarus bukan sekedar banyak-banyakan apal-apalan, banyak-banyakan khatam, tapi bagaimana agar apa yang kita baca itu juga kita resapi maknanya. Ya'muruna masajidahum wa hiya kharabun an dzikrillah. Ketika zaman itu tiba, banyak orang meramaikan masjid, tetapi tujuannya bukan mengingat kepada Allah. Wa hiya kharabun an dzikrillah. Tujuannya bukan beribadah, tapi sekedar melampiaskan bahwa dirinya, aku ini wong Islam, sawangannya gak pantes nih karena masjid. Ini berarti Islam simbolis yang saya sebutkan. Na'udzubillahi min dzalik. Mudah-mudahan kita yang hadir ini adalah benar-benar meramaikan masjid dalam rangka mendekatkan diri kita kepada
Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah sindiran Nabi Muhammad SAW. Betapa banyaknya umat Islam yang memahami Islam, memahami agama Islam itu secara struktural, tapi belum fungsional. Bagaimana para takmir, para pimpinan amal usaha, para pengurus masjid itu berupaya bagaimana agar jamaahnya semakin lama semakin berkualitas, semakin hari semakin bertambah ilmunya, melalui kajian-kajian, melalui taklim yang diadakan secara rutin. Tujuannya adalah agar jamaah ini semakin hari semakin bertambah ilmunya, semakin hari semakin berkualitas keislaman. Jangan sampai kita hanya simbolnya saja, tanpa atau kering, tanpa jiwa, hati, dan perilaku. Marilah kita berislam secara kafah, menyeluruh akidahnya, akhlaknya, ibadahnya, muamalahnya, simbolnya, dan substansi. Mudah-mudahan dengan begitu, insya Allah kita akan digolongkan oleh Allah kepada hamba-hambanya yang muttaqin. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi wa dhikril hakim wa taqabbalallahu minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Hadirin jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah, mengakhiri khutbah ini, marilah kita sama-sama berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan apa yang kita minta dikabulkan. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wa wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar. Allah